Shalom saudara-saudara semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah ini ya. Kita tetap masih beribadah secara online ya. Karena masih ada PPKM ya. Sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, Saudara. Tetapi apapun yang kita alami saat ini ya, kita harus tetap beribadah taat dan setia kepada Tuhan. Ya, mungkin saat ini kita dalam keadaan sulit ya. Sulit dalam hal kesehatan, sulit dalam hal pekerjaan, sulit dalam hal keuangan, bisnis usaha, atau sulit dalam memenuhi segala kebutuhan kita, Saudara. Tapi sebagai umat Tuhan, kita harus tetap bertahan, tetap beriman, tetap percaya, dan tetap setia kepada Tuhan yang menentukan masa depan kita. Masalah tidak bisa mencegah, menghalangi masa depan kita, Saudara. Tapi Tuhanlah yang memiliki masa depan kita. Jadi kita tetap setia dan percaya. Saya percaya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat di balik masalah ini, Tuhan. Maka oleh karena itu saya akan menyampaikan khotbah dengan berjudul Be Faithful Till the End. Tetap percaya, tetap setia sampai pada akhir ya. Jadi kita harus tetap percaya ya, setia pada Tuhan. Saya percaya tidak lama lagi pandemi COVID-19 berlalu, Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah untuk saudara. Promosi dan restorasi Tuhan akan berikan. Tetapi kalau sepanjang tahun 2 tahun ini kita menghadapi pandemi ini, kita tidak setia, tidak taat, tidak mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami restorasi dan promosi sesudah pandemi COVID-19 ini, Saudara. Maka hari ini kita bisa belajar dari pengalaman 12 suku Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Dan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengalami padang gurun ya, yang gersang, tidak ada makanan, ya tidak ada tanaman, tumbuhan, tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Tetapi apakah semua suku Israel menerima tanah Kanaan? Kita lihat, Saudara, tidak semua suku itu bisa masuk ke tanah Kanaan, negeri yang baik yang Tuhan telah sediakan untuk bangsa Israel. Mari kita buka ayatnya, Saudara. Bilangan 32 ayat 10 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun ya, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya ya. Kaleb, Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, bangsa Israel ya dijajah, ditindas di Mesir 400 tahun lebih ya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan kirim penolong Musa. Dan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, kegelapan, penderitaan, penindasan, dan untuk diberikan tanah Kanaan, negeri yang baik yang berlimpah dengan susu dan madunya, Saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi? 12 suku Israel mereka diuji Tuhan di padang gurun. Padahal selama di padang gurun 40 tahun, tiang awan, tiang api itu menyertai bangsa Israel. Bahkan makanan diberikan, ya, pakaian, kasut gak pernah rusak, air diberikan,
semua kebutuhan pokok bangsa Israel diberikan Tuhan pada bangsa Israel tanpa bekerja. Apa nggak enak? Tetapi 12 suku ini tidak semuanya masuk ke tanah Kanaan, saudara. 10 suku yang lahir di Mesir, mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Yang nggak percaya Tuhan, bahkan mereka membuat patung anak lembu emas. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Padahal Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, apapun diberikan, banyak mujizat-mujizat dinyatakan di Mesir dan juga di padang gurun. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi saudara, mereka tidak percaya dan dia memberontak pada Tuhan. Dan Tuhan membinasakan mereka semua. Kecuali Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, kita belajar dari bangsa Israel di padang gurun, ya. Kering, menderita, panas, ya, kehausan, itu semua Tuhan izinkan. Sebetulnya tidak mungkin Tuhan izinkan mereka mati. Tetapi karena mereka tidak percaya, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, dan akhirnya mereka membuat Tuhan murka. Dan mereka dibinasakan di padang gurun, saudara. Jadi seperti halnya kita sekarang. Di pandemi COVID-19 ini yang baru 2 tahun. Saya katakan baru 2 tahun. Karena bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Baru 2 tahun, saudara. Tapi banyak di antara kita umat Tuhan mengeluh, menggerutu, tidak percaya, bahkan bersungut-sungut, tidak taat, bahkan tidak setia pada Tuhan, meninggalkan Tuhan, saudara. Banyak sekali, ya. Buktinya apa, Pak? Kok Bapak bilang banyak umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan ketika ada pandemi COVID-19? Jelas, saudara. Ketika ibadah di gedung gereja yang enak, mewah, yang bagus, nyaman, ya, mereka bisa ratusan, ribuan orang berbondong-bondong beribadah di gereja. Semangat, ya, semuanya baik, belum ada COVID-19, ya, semuanya enak. Tetapi satu saat Tuhan izinkan umatnya untuk mengalami namanya padang gurun pandemi COVID-19. Apa yang terjadi? Mereka sudah enggan beribadah, ya, ketahuanlah ibadah di gereja berapa orang, berapa ribu, berapa ratus. Tetapi waktu online berapa puluh orang yang ikut, saudara. Ini bukti bahwa mereka benar-benar begitu tidak taat pada Tuhan dan setia. Harusnya kalau gedung gereja tutup, kita semua harus standby hari Minggu. Biasanya kita jam 10 beribadah di gereja, jam 10 standby, ya, di rumah dengan persiapkan online, mungkin pakai HP, pakai TV. Kita bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tapi nyatanya tidak demikian, saudara. Kedua, mengapa saya katakan banyak di antara kita yang tidak setia pada Tuhan? Banyak orang bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya beribadah, rajin ke gereja, saya berdoa, saya pokoknya baca Alkitab, saya benar-benar percaya Engkau, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang kami sembah. Tetapi mengapa Tuhan, justru di saat pandemik COVID-19 ini Engkau biarkan aku di PHK, Engkau membiarkan gajiku dipotong, Engkau membiarkan usaha bisnisku berantakan, bahkan bangkrut, bahkan semua karya dipecat. Karena kita benar-benar tidak ada omset, tidak ada penjualan. Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Bukankah aku memberikan persembahan? Tuhan, bukankah aku memberikan persepuluhan? Tapi mengapa bisnisku kok diberkati, justru hancur di saat-saat pandemi COVID-19? Banyak orang kecewa, Tuhan, mengapa di saat COVID-19 ini saya terjangkit COVID, saya hampir mati, Tuhan. Mengapa kau izinkan sakit penyakit menyerang saya? Kan kalau ikut Tuhan dilindungi itu, ya kan? Dilindungi, nggak mungkin sakit. Kenapa Tuhan kok saya sakit? Tuhan, mengapa kok
Di COVID-19 ini saya nggak punya uang untuk membayar semua kebutuhan saya Tuhan. Kita banyak yang menggerutu, mengeluh, ngomel, marah-marah, bahkan tinggalkan Tuhan. Kecewa Tuhan, kenapa anak saya meninggal, saudara saya meninggal, orang tua saya meninggal di COVID-19 ini. Tuhan izinkan umat Tuhan saat ini mengalami padang gurun COVID-19. Hanya untuk menguji iman kita. Apakah kita mau taat dan tetap setia sampai akhir hidup kita saudara. Ini ujian bagi kita, jemaat Tuhan, bagi hamba Tuhan, bagi pendeta, siapapun kita. Tuhan sedang menguji. Apakah kita akan melewati COVID-19 dengan setia? Dan Tuhan akan sediakan berkat yang berlimpah-limpah di balik COVID-19 ini. Atau kita akan mati di padang gurun, saudara. Seperti bangsa Israel. Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan karena Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya Yosua dan Kaleb itu setia, saudara. Maka kita jangan sampai lemah, jangan sampai kita mundur iman kita, tetapi tetap semangat, tetap bertahan, tetap percaya, tetap kita setia kepada Tuhan. Maka restorasi dan promosi Tuhan telah sediakan di ujung COVID-19 ini. Percaya saudara, COVID-19 ini segera berakhir. Dan Tuhan telah sediakan berkat yang berlimpah-limpah, restorasi dari apa yang pernah kita hilang, bahkan Tuhan promosikan setelah nanti COVID-19 selesai. Tetap bertahan, jangan sampai kita gagal di penghujung COVID-19 ini saudara. Dan Tuhan sediakan berkat yang berlimpah-limpah. Amin saudara. Matius 24 ayat 13 mengatakan demikian. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 10 suku bangsa Israel tidak selamat, tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka memberontak, tidak setia kepada Tuhan. Ini juga janji Tuhan tentang kekekalan, keselamatan. Kalau kita imannya digoyah, ya digoncang sama COVID-19 ini, maka kita tidak akan selamat saudara. Kalau kita nggak setia. Jadi kita setia walaupun kita digoncang secara ekonomi, sakit penyakit, masa demi masalah, kita tetap setia pada Tuhan. Amin saudara. Maka kita akan selamat ya. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas sekali, jika kita bertahan di COVID-19 ini, kita dikatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati saudara. Dan kita menjadi orang yang tahan uji. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus mengatakan berbahagialah orang yang bertahan. Ya bertahan. Bertahan apa? Di tengah-tengah penderitaan. Di dalam pencobaan. COVID-19 ini adalah pencobaan, penderitaan. Tapi Yakobus berkata berbahagialah, diberkatilah, bersukacitalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Dan apabila sudah tahan uji, ia akan terima mahkota kehidupan. Saudara, jadi Tuhan gunakan memakai pandemi COVID-19 ini untuk menguji kita. Apakah kita tahan uji, apakah kita bertahan, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, intim dengan Tuhan, memuji, menyembah. Maka kita akan bertahan pada sampai akhirnya kita menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita yang mengasihi Dia. Saudara, bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Tetapi mereka tidak tahan uji. Mereka semua memberontak pada Tuhan. 10 suku memberontak semua. Akhirnya mereka tidak dapatkan kehidupan yang enak di mana tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb karena setia kepada Tuhan. Jadi saudara, pesan saya, saudara harus benar-benar tetap tahan uji. Bertahan. Pak susah pak,
Aduh, saya nggak kuat lagi. Semua orang susah. Kalau kita susah, kita berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan, berikan aku Tuhan penghiburan. Aku percaya padamu Tuhan, bahwa COVID-19 ini kau izinkan untuk menguji semua orang, termasuk diriku Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk menanggung penderitaan ini Tuhan. Terus berseru sebelah Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekuatan saudara. Jadi benar-benar kita harus kuat. Tadi kita belajar dari bangsa Israel, kita belajar dari Yesus. Ya, bagaimana Yesus juga menanggung penderitaan, dan Yesus tetap setia ada Bapa di surga untuk ke kayu salib. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ya, dan Yesus berjalan di depan. Yesus ke Yerusalem bukan untuk melihat-lihat, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk menyerahkan dirinya, untuk disalib. Karena ini rencana Bapa di surga. Yesus harus mati disalib supaya kita semua boleh selamat saudara. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikut dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Bayangkan saudara, Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, untuk disalib, menanggung berbagai penderitaan. Yesus tidak takut, tapi murid-muridnya cemas. Orang yang ikut Yesus, dia dari belakang, Yesus depan, mereka di belakang, dan mereka ketakutan saudara. Ini sangat ironis sekali. Yesus yang akan mengalami penderitaan, Yesus yang akan disalib, tapi Yesus nggak takut. Yang takut malah murid-muridnya saudara. Jadi kita tidak boleh takut menghadapi masalah-masalah di depan kita saudara. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus ke Yerusalem. Dia berkata, saya, anak manusia, akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Ini orang rohani saudara, ya. Ahli Taurat. Itu juga ahli Taurat, ahli Alkitab, juga orang rohani. Tapi mereka jahat saudara, ya. Untuk apa? Untuk dihukum mati. Yesus datang ke Yerusalem, menyerahkan dirinya karena rencana Bapa di surga, supaya Yesus mati, disalib, dan barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita Yesus mati kayu salib, ya. Sebelumnya Yesus disiksa, ya, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Saudara, Yesus tidak bersalah. Dia anak Allah, selalu berbuat baik. Tidak tercatat Alkitab bahwa sekalipun Yesus berbuat yang tidak benar. Semua perbuatan Yesus benar dan baik, dan sangat menolong banyak orang. Tetapi Yesus diolok-olok, difitnah, diludahi, disesah, dan dibunuh. Karena apa? Yesus mau taat, setia kepada misi Bapa, menanggung penderitaan. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita banyak orang yang yang terlalu sensitif. Karena apa saudara? Ketika kita mengalami banyak penderitaan, keuangan kurang baik, bisnis kurang baik, ya, kesehatan kurang baik, kita mudah tersinggung. Orang ngomong dikit kita merasa dihina. Orang ngomong begini kita merasa diolok-olok, sudah tersinggung. Kita belum diolok-olok, belum difitnah, belum diludahi, kita sudah tersinggung dan marah-marah. Saudara, saat-saat ini kita harus melihat diri kita sendiri, uji diri kita sendiri. Apakah kita bertahan, ya, sampai pada akhirnya. Yesus adalah sebagai manusia, dia mau menderita dan taat dan setia kepada Bapaknya. Yesus saat itu jadi manusia, Tuhan yang mau jadi manusia, tetapi Yesus tetap setia kepada Bapaknya di surga.
Filipi 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Saya ulang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sebagai manusia, dia merasakan bagaimana jadi manusia. Disesah gak enak, ya, dicambuk gak enak, menyakitkan, diludahi lagi masyarakat terhina, ditolak, ya, ditendang, dipukul pakai kayu, dipaku tangannya. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapaknya. Taat, setia. Supaya misi Bapa di surga untuk memberikan keselamatan bagi semua orang itu tercapai. Saudara, tidak mudah di saat-saat kita mengalami krisis keuangan, krisis kesehatan, bisnis, apapun rumah tangga, kita bisa taat dan setia kepada Tuhan. Sangat sulit, saudara. Tetapi tetap percaya, tetap taat, tetap setia. Maka Tuhan sediakan berkat di balik itu semua. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus bicara, tetelestai, sudah selesai. Saudara, di tengah-tengah penderitaannya, kehabisan darah, lemah tubuhnya, sudah berdarah-darah, sudah disiksa semalaman, dipaku, disalib. Tapi Yesus tetap antusias untuk kita semua di atas kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Dan kita semua bisa selamat jika kita percaya Yesus, saudara. Jadi kalau kita ngomong soal penderitaan, kita harus belajar dari Yesus yang mau menderita bagi kita, saudara. Ini pesan kita, pesan gembala bagi saudara semua supaya tetap kuat, semangat. 1 Korintus 9 ayat 25, demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara, tiap-tiap orang yang bertanding, ya, atlet yang bertanding, mungkin bulu tangkis, apapun saudara, mereka tuh berusaha untuk menguasai dirinya. Kita olahraga, ya, selalu melatih dirinya tiap hari, 3 jam 4 jam olahraga, bulu tangkis semua, sampai dia menang, dapat hadiah. Tapi hadiah yang fana, hadiah dari dunia, pengakuan dari dunia. Mereka mau bekerja keras, mereka mau siang malam bekerja, latihan siang malam, ya, nggak pernah mikirkan hal yang lain kecuali latihan itu, saudara. Dan mereka dapat piala, hadiah, tapi pada akhirnya piala itu hanya digantung di dinding saja, saudara. Tetapi kita yang bekerja keras, ambil bagian dalam pertandingan iman, saudara, kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi penting mana? Cari mahkota dunia atau mahkota yang abadi? Saudara, kalau kita bertanding dalam iman kita, saudara, tetap taat, percaya, beribadah dengan sungguh stabil, latihan iman dengan baca firman tiap hari, berdoa, berbuat kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka kita dapat mahkota yang abadi di surga. Jadi percuma apapun yang kita raih di dunia akan kita tinggalkan. Tapi kita harus memperoleh mahkota di surga yang dimana kita akan tinggal untuk selama-lamanya, saudara. Mari di saat-saat kita fokus pada Tuhan dan kita harus fokus kepada ibadah, fokus kepada pekerjaan Tuhan, fokus kepada kegiatan yang harus kita lakukan untuk Tuhan semua, saudara. Wahyu 2 ayat 10b sebagai ayat penutup, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita, Tuhan akan selalu memberikan mahkota kehidupan, pahala, baik di surga maupun di dunia ini, saudara. Jadi pesan saya sebagai gembala GBI of Christ, para jemaat, para semua orang yang ikut ibadah ini, ya, walaupun saat ini kita masih mengalami berbagai penderitaan, keuangan, bisnis usaha, rumah tangga, keluarga, tetap setia, tetap taat, tetap beribadah, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang-orang atau teman-teman kita yang kaya. Andalkan Tuhan. Maka saya percaya di balik COVID-19 ini, di ujung COVID-19 ini,
Tuhan sediakan tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, yaitu restorasi ya dari apa yang telah kita hilang saat ini akan dibalikkan dan dipromosikan Tuhan dengan berlimpah-limpah, saudara. Tetap setia. Sekian dan terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, kita telah terima firman-Nya dan kita harus tetap benar-benar mulai hari ini kita bertobat kalau kita selalu mengeluh dan mengerutu. Amin.